Jadi kedatangan saya dan juga rombongan keluarga ingin menyampaikan niat baik dari keluarga kami, yaitu ingin meminang Ananda Alina Destiana untuk putra kami yang bernama Gendra Kensian. Untuk menjadikan Ananda Alina satu-satunya wanita yang spesial dalam hidup Gendra, dan untuk menjadikan Alina ratu di hati Gendra. Ucap seorang lelaki parubaya yang menjadi perwakilan keluarga Gendra. Maaf jika kedatangan dari kami sekeluarga terkesan mendadak dan terburu-buru, soalnya saya juga tidak tahu. Pak, Bu, tiba-tiba malamnya keponakan saya ini, Gendra menelpon meminta untuk menemaninya melamar pujaan hatinya. Semua yang ada di ruangan itu tertawa mendengarnya. Ya, saya sangat berharap jika kedatangan keluarga kami ini tidak sia-sia. Harus dapat kabar yang baik. Pak Bambang tersenyum, lalu mempersilahkan perwakilan dari keluarganya untuk berbicara. Kami sekeluarga atas nama keluarga Bapak Bambang dan Ibu Ayu turut senang dengan kehadiran dan tujuan dari keluarga Bapak Abraham dan Ibu Desi. Sebagaimana tujuan acara ini diselenggarakan, saya berharap sebagai perwakilan keluarga ini menjadi ajang atau jembatan silaturahmi kita semua yang asalnya tidak tahu, tidak kenal, sekarang bisa saling sapa jika bertemu, kita bersaudara. Untuk itu, saya berterima kasih kepada pihak keluarga Nak Gendra, juga semuanya atas kedatangannya ke rumah kami yang sederhana ini, dan maaf jika jamuan dari kami sekeluarga belum maksimal, tapi insya Allah ada hadiah yang spesial dari kami. Apa itu? Tanya salah seorang anak muda yang diperkirakan berumur sama dengan Gendra. Siapa lagi kalau bukan David? Iya, David ikut ke acara penting Gendra. Bahkan Davidlah yang mengajukan diri untuk menemaninya. Gendra menerima itu, walaupun dia tidak butuh David sih. Walau kepo masinito. Ya wes, saya tak beritahu saja ya. Hadiah spesialnya itu adalah apa hayo? Penonton nampak tertawa dengan guyonan yang dilontarkan oleh Bapak Parubaya tersebut. Hadiah spesialnya itu adalah calon Mas Gendra yang udah ayu tenan di dalam kamarnya. Gendra yang sedari tadi diam melirik ke arah mamanya yang sedang memangku hasil yang anteng dengan camilannya. Dia benar-benar tidak percaya jika dirinya bisa sampai tahap ini dengan wanita yang dicintainya, yang kemarin mengecewakannya. Ternyata dialah yang akan menjadi istrinya. Untuk itu Mas Gendra mau langsung dipanggilkan Mbak Alinanya, atau ada yang ingin dibicarakan terlebih dahulu? Tanya Pak Aji yang merupakan perwakilan dari keluarga Alina. Ada yang ingin dibicarakan dulu kepada ibu dan bapak, ucap Gendra sambil memegang erat mic yang berada di tangannya. Ya wis, kalau begitu silakan berbicara ya Mas. Gendra menganggukkan kepalanya, lalu dia mulai berjalan menuju ke tengah-tengah di mana banyak orang yang menonton acara dirinya kali ini. Dia membawa keluarga besarnya yang lagi-lagi Gendra bersyukur tidak ada yang julid terhadap acara ini. Sekuat semua saudaranya baik dan menerima anggota baru di keluarganya dengan sukacita. Gendra juga bisa melihat para tetangga Alina yang ikut turut menyaksikan lamaran ini. Tidak apa-apa, Gendra sedang bahagia saat ini. Pak, Bu, sebelumnya Gendra mau berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menyambut Gendra dengan baik. Bapak dan Ibu sangat baik kepada Gendra dan Hazel. Gendra juga ingin meminta maaf jika Gendra melamar Alina dengan cepat. Maksudnya di awal pertemuan Gendra dengan Bapak Ibu, Gendra langsung berbicara ingin melamar Alina. Maaf jika sekiranya kurang sopan, Ibu. Gendra berdiri saat ini di hadapan banyak orang. Gendra meminta baik-baik kepada Bapak dan Ibu untuk meminang anak perempuan satu-satunya Bapak Ibu yang bernama Alina Destiana untuk Gendra jadikan pendamping hidup Gendra. Untuk Gendra jadikan rumah Gendra, untuk Gendra jadikan ratu dalam hati Gendra. Gendra meminta restu ibu dan bapak untuk menikahi Alina. Pak Bambang tersenyum lalu berdiri di tempatnya. Nak Gendra, Bapak tidak merasa keberatan untuk itu. Dan untuk jawaban dari perkataan Nak Gendra, Bapak dan Ibu insya Allah merestui hubungan serius kalian.
Ibu dan Bapak percaya kepada kamu untuk meneruskan tanggung jawab Bapak untuk menjaga Alina dan membahagiakan Alina. Justru Bapak senang karena kini Bapak memiliki teman untuk sama-sama menjaga Alina. Jadi Bapak merestui kamu dan Alina. Tapi jawaban sepenuhnya ada di Alina. Pak Bambang duduk kembali di tempatnya dan mulai menyerahkan acara kembali kepada MC di acara ini. Mas Gendra, jangan dulu duduk ya. Kita panggilkan tambatan hati Mas Gendra supaya Mas Gendra tahu dan tidak penasaran kembali apa sih jawaban dari sang pujaan hati. Hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama menyambut wanita yang menjadi tokoh utama pada hari ini. Mbak Alina, monggo masuk. Sial, Gendra sangat terpana dengan kecantikan Alina saat ini. Mengapa Alinanya berbeda? Tidak, ini bukan seperti Alina yang dikenalnya. Alina ini sangat cantik. Gendra sampai tidak berkedip melihatnya. Mas Gendra, ayo ini Mbak Alinanya udah di hadapan Mas loh. Masa enggak mau kedip? Hendra segera tersadar dari lamunannya dan menggarukkan tengkuknya salah tingkah. Alina terkekeh kecil sama dengan Gendra. Alina juga sama sekali tidak percaya dengan dirinya sendiri jika dia sudah ada di tahap ini dengan Gendra, dengan bosnya sendiri. Padahal kemarin dia menolak Gendra dan berbicara bahwa dia tidak mencintai atau memiliki rasa kepada Gendra, tapi sekarang dia akan menjadi istri Gendra. Takdir memang kadang-kadang tidak sejalan, namun memilih jalan yang terbaik untuk itu. Semoga Gendra berdaun kecil. Alina Destiana, kamu cantik. Ucapan Gendra sontak membuat semuanya heboh. Alina tersenyum salah tingkah dan menatap Gendra dengan lembut. Alina benar-benar memancarkan aura baik dan kebahagiaan. Mata yang biasanya menatap Gendra dengan garang kini terhias softland dan segala hiasan mata yang membuat Alina semakin cantik. Juga bibir yang sedari tadi mengambil fokus Gendra sangat cantik dengan polesan lipstik. Alina Destiana, izinkan aku dengan segala perasaan yang dititipkan Tuhan ini untuk membuat pengakuan. Sudah sejak lama diri ini menyimpan rasa suka yang sangat besar. Bukan, aku tidak ingin memilikimu. Aku hanya ingin menjagamu hingga halal bagiku menyentuhmu. Malam ini aku ingin mengatakan dengan segenap kerinduanku dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadilah pendamping hidupku. Aku sudah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Untuk mengatakan ini, aku butuh banyak waktu mempertimbangkan segala hal yang mungkin terjadi, bermunajat pada Tuhan untuk menentukan pilihan yang paling tepat. Berkali-kali kutanya pada hatiku sendiri, sudah tepatkah pilihanku? Dan berkali-kali pula jawabanku tetap sama, itu kamu. Kebanyakan orang berkata bahwa obat jatuh cinta adalah menikah, dan sekarang aku sedang jatuh cinta. Maukah kamu menjadi obat jatuh cintaku ini? And will you marry me? And to be Hazel Mom Alina. Alina tidak bisa menahan rasa harunya ketika Gendra berbicara seperti itu kepadanya. Melihat Gendra yang berlutut dan membuka sebuah kotak berisikan cincin membuat Alina semakin terharu. Alina juga bisa merasakan ketulusan dari setiap bait kata yang dikatakan oleh Gendra. Jadi, Mbak Alina bagaimana jawabannya? Tanya sang MC. Alina dengan senyum dan air mata yang menetes menatap Gendra dengan dalam. Kini keduanya benar-benar saling bertatapan dengan tulus dan tidak ada kebencian atau kekesalan di dalamnya. Iya, aku mau jadi istri kamu dan ibu dari Hazel. Alina merasa beruntung bertemu dan mengenal Gendra saat ini. Mau pakai prewedding? Tanya Gendra. Alina yang sedang menyusui Hazel di samping Gendra pun menatap ke arah Gendra. Enggak capek. Ribet enggak? Tanya Alina lagi. Alina memang bukan tipe wanita yang mau ribet. Alina selalu berkata jika itu ribet dan menyusahkan dirinya, maka tidak usah dilakukan saja. Tidak hanya satu atau dua konsep saja, setidaknya untuk kenang-kenangan nanti juga, untuk memperlihatkan kepada anak-anak kita nanti, ucap Gendra. Alina tersenyum kecil. Ya udah boleh, tapi emang Mas mau punya anak dari saya? Tanya Alina. Gendra mengerutkan keningnya bingung, lalu menatap Alina dengan dalam.
Jelas saya mau nambah anak. Saya menikahi kamu itu pasti ada keuntungan. Dan apa yang saya inginkan bukan? Selain di samping saya cinta dan sayang denganmu, saya juga ingin punya buah cinta dengan kamu. Bapak mencintai saya. Tentu, kamu tahu itu. Sekarang saya yang bertanya kepada kamu, apakah kamu mencintai saya? Alina mengalihkan tatapannya salah tingkah dengan apa yang dikatakan oleh Gendra. Kenapa? Kamu gak bisa jawab, tanya Gendra jujur. Gendra sedikit kecewa dengan respon Alina yang malah menolehkan kepalanya untuk tidak menatap dirinya. Aku gak tahu mas, jujur, aku memang nyaman dekat kamu. Aku juga merasa terlindungi jika dengan kamu. Aku juga merasa jika aku selalu senang jika berdebat kamu sama kamu. Ini perasaan bagaimana mas? Aku bingung, ucap Alina. Akhir-akhir ini, menjelang pernikahan yang akan dilaksanakan minggu depan, memang membuat Alina banyak berpikir. Alina berpikir kritis mengenai rasanya kepada Gendra. Alina merasakan semua yang disebutkan Alina tadi kepada Gendra, tapi dia belum bisa mengklaim bahwa itu rasa cinta kan. Dia masih awam dengan cinta. Gendra tersenyum ke arah Alina, lalu membawa wajah Alina untuk menatap dirinya. Sejenak, keduanya larut dalam tatapan satu sama lain, sering bertemu dengan Gendra dalam jangka waktu yang lumayan lama, menyiapkan semua yang Gendra perlukan oleh dirinya, membuat rasa itu muncul begitu saja. Meski masih ada rasa untuk Ardan, tapi Alina tidak memungkiri jika Alina pun nyaman bersama Gendra. Alina tidak bisa semudah itu melupakan Ardan. Namun, Alina berharap jika Gendra lah yang menjadi orang yang membuat Alina lupa dan menghapus perasaannya kepada Gendra. Gendra tersenyum, lalu membawa Alina ke pelukannya. Namun Alina menolak itu. Aku gak enak lagi nyusuin, nanti aja peluknya. Dia belum tidur. Alina menggelengkan kepalanya. Ya udah, saya gak tahu kalau rasa yang kamu rasakan kepada saya itu adalah rasa cinta. Saya juga tidak mau terlalu percaya diri untuk menganggap kamu mencintai saya saat ini, karena saya tahu bahwa tidak mudah menyembuhkan luka yang baru saja terjadi. Namun saya yakin jika rasa itu adalah awal untuk saya menyentuh hati kamu sebelum saya menyentuh yang lainnya. Alina mengerutkan keningnya bingung. Nyentuh apa? Jangan ambigu deh. Gendra terkekeh. Bukan saya yang ambigu, pikiran kamu saja yang kotor. Alina memutar bola matanya malas. Tapi mas, kapan ya saya nyapi Hazel? Dia sudah mau 2 tahun kan? Ucap Alina. Selagi kamu masih kuat dan ASI kamu masih ada, saran saya teruskan saja hingga mungkin Hazel berumur 2 tahun lebih 6 bulan mungkin. Tapi jika kamu merasa tidak nyaman untuk itu, ya silahkan sapi Hazel saja. Saya tidak keberatan. Saya juga mempercayai semuanya kepada kamu. Alina menganggukkan kepalanya tanda bahwa dia mengerti. Ya sudah, nanti saya pikirkan lagi deh. Lalu bagaimana? Apanya Alina? Tolong bicara lebih spesifik. Preweddingnya jadi. Besok saya akan urus semuanya. Saya terima nikah dan kawinnya Alina Destiana binti Bapak Bambang Hatmojo dengan mas kawin seperangkat emas dan uang sebesar $35.000 dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya penghulunya. Sah. Gendra benar-benar bersyukur dalam hatinya ketika dia telah selesai mengucapkan akad nikah dengan lancar tanpa mengulang. Semalam sebelum akad, dia benar-benar gugup. Padahal ini bukan pertama kali baginya untuk mengucapkan hal tersebut. Namun rasanya sangat berbeda dengan dahulu. Dia kini lebih merasa gugup dan kesal kepada semua orang dengan alasan yang tidak jelas. Tentu saja Davidlah yang menjadi saram kekesalannya. Untung saja David bisa paham dan tidak terlalu mengambil pusing dengan apa yang David lakukan kepada dirinya. Setelah mengucapkan doa yang dipimpin oleh sang penghulu, kini saatnya Alina akan keluar dan bertemu dengan Gendra. Mas Gendra siap bertemu dengan pujaan hatinya? Tanya seorang penghulu. Gendra tersenyum seraya mengangguk dengan semangat. Acara Gendra dan Alina ini diselenggarakan di sebuah gedung atau pendopo yang berada
dari daerah Yogyakarta, ya tidak jauh dari kediaman Alina. Acara ini digelar dengan meriah, namun tertutup. Pernikahan kedua antara Alina dan Gendra, sang pengusaha tambatan hati wanita, membuat para media berusaha meliput pernikahan Alina dan Gendra. Namun karena pengamanan yang ketat, para wartawan yang ingin mengetahui informasi pun terpaksa menunggu tanpa kepastian di luar gedung. Ya wes, kalau begitu, silahkan pengantin wanitanya dituntun untuk keluar menemui sang suaminya, kekasih halalnya. Tak lama, diputarlah instrumen gamelan Jawa yang akan menjadi pengiring masuknya Alina ke dalam ruangan gedung tersebut. Para tamu undangan yang didominasi oleh kolega bisnis Gendra maupun Abraham mengalihkan atensinya untuk melihat sang mempelai wanita masuk untuk menemui suaminya. Gendra bisa melihat Alina yang cantik dengan make up yang membuat dirinya semakin cantik dalam balutan kebaya khas Jawa dengan hiasan kepala khas Jawa juga. Entah kenapa rasanya Gendra ingin menangis ketika di depan sana Alina berjalan menuju ke arahnya dengan pelan. Gendra menunduk dan menghapus air matanya yang tiba-tiba mengalir dari matanya. Dia terharu. Perasaan Gendra sejujurnya sangat lembut. Dia memiliki sifat keras tapi tidak bisa menahan tangisnya. Namun hari ini di acara pernikahannya dan untuk pertama kalinya Gendra menangis di hadapan semua orang karena kedatangan Alina pada dirinya. Ketika Alina sudah di depan dirinya, sambil tersenyum, Alina menyimpan tangannya dalam genggaman tangan Gendra. Keduanya mulai duduk dan menandatangani semua berkas yang memerlukan tanda tangan keduanya. Mulai saat ini kalian adalah suami istri. Sekecil apapun masalah dan kebahagiaan pasangan patut tahu itu. Mulai sekarang juga Gendra ini adalah surga kamu, Alina. Patuhi dia dan jangan sampai kamu lalai akan kewajibanmu, Alina, ucap sang penghulu. Iya Pak. Untuk selanjutnya Nak Gendra silahkan mengucapkan sebuah atau sepenggal kalimat untuk sang istri tercinta. Istriku Alina, suamimu ini hanya ingin berbicara bahwa cinta itu memang penuh dengan kemisterian. Namun aku akan berusaha untuk mengubah misteri itu menjadi sebuah kebahagiaan untuk kamu. Jangan sungkan untuk tegur aku jika aku salah dan ingatkan aku jika aku berbuat yang salah, baik di mata agama maupun di mata pernikahan kita. Kini giliran Alina yang berbicara. Suamiku Gendra, aku hanya ingin mengucapkan bahwa jangan sungkan juga untuk menegur aku jika aku salah. Tegur aku jika aku melakukan hal yang tidak seharusnya aku lakukan kepada kamu, suamiku. Terima kasih telah mencintaiku dan memilih aku menjadi istrimu dengan mahar yang sangat benar-benar membuat istrimu ini terpana. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih dan aku mencintaimu, suamiku.